Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Lutfia Kamalia Rahma. Perkenalkan, nama saya Lutfia Kamalia Rahma dengan NRP 2223275 kelas reguler 1 kelas A. Di sini saya memenuhi tugas anatomi sistem kardiovaskuler yang dipimpin oleh Bapak Hendy Didi Harto. Apa sih sistem kardiovaskuler itu? Sistem kardiovaskuler adalah sistem yang bertugas mensuplai darah pada seluruh jaringan tubuh untuk kepentingan metabolisme sel-sel, serta menarik kembali darah ke jantung untuk selanjutnya membebaskan bahan sisa metabolisme. Selanjutnya adalah pengertian jantung. Jantung adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung juga salah satu organ manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah, terletak di rongga dada agak sebelah kiri. Anatomi jantung. Jantung adalah organ bermuskular berongga, berbentuk kerucut atau piramida terbalik, letak di dalam rongga toraks pada bagian mediastinum. Mediastinum adalah rongga di antara paru-paru kanan dan kiri. Jantung terletak di bagian tengah dada, tepatnya pada sisi kiri tubuh. Umumnya, jantung memiliki berat sekitar 350 gram atau sebesar kepalan tangan orang dewasa. Next, lapisan jantung. Lapisan jantung terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama adalah epikardium. Epikardium itu sendiri adalah lapisan luar dinding jantung. Epikardium terdiri dari perikardium fibrosa dan jaringan epitel. Yang kedua adalah miokardium. Miokardium adalah lapisan tengah dinding jantung. Karakteristik lapisannya tebal dan terdiri dari sel otot jantung. Yang ketiga adalah endokardium, yaitu lapisan terdalam dari jantung. Karakteristik lapisan ini adalah tidak kaku karena berfungsi untuk mengumpulkan darah dan memompa darah. Yang terakhir adalah perikardium, adalah kantung yang membungkus jantung pada manusia dan beberapa jenis hewan yang mempunyai fungsi utama sebagai dinding terluar jantung. Fungsi jantung. Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh dan menampunnya kembali setelah dibersihkan oleh paru-paru. Arteri membawa darah dari jantung, sedangkan vena membawa darah ke jantung, dan kapiler adalah penghubung antara vena dan arteri. Next, struktur dan bagian-bagian jantung. Jantung dibagi 4 ruang. Yang pertama adalah atrium kanan, kedua atrium kiri, ketiga ventrikel kanan, keempat ventrikel kiri. Ruang jantung kanan berfungsi sebagai penerima darah dari vena yang berasal dari seluruh tubuh, kemudian dipompa menuju paru-paru kita. Selanjutnya kita bahas 4 bagian jantung. Yang pertama adalah atrium kanan atau atrium dextra, berada di bagian atas kardio. Terdapat pembuluh darah besar atau vena cava superior dan vena cava inferior. Pembuluh darah yang kecil atau sinus coronarius berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan lebih berotot. Yang kedua adalah atrium kiri atau atrium sinistra. Ruang berdinding tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Letaknya di bagian belakang jantung. 2 vena pulmonalis pada tiap sisi. Berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Yang ketiga adalah ventrikel dextra atau ventrikel kanan. Berdinding tebal. Ciri-cirinya adalah berdinding tebal, memiliki sebagian besar jantung, membentuk sebagian besar jantung. Yang ketiga, arteri pulmonalis menuju paru-paru. Yang keempat, berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Yang terakhir adalah ventrikel sinistra atau ventrikel kiri. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama adalah ruang berdinding tebal pada bagian kiri dan belakang jantung. Dindingnya 3 kali lebih tebal daripada ventrikel dextra. Pembuluh darah yang menyebarkan ke seluruh tubuh.
berfungsi untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Next, katup dan sekat pada jantung. Pertama adalah katup trikuspid yang berfungsi untuk dapat mengatur aliran darah antara atrium atau serambi kanan dan ventrikel kanan atau bilik kanan. Yang kedua adalah katup pulmonal, berfungsi untuk dapat mengatur aliran darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Ketiga adalah katup mitral atau bikuspidalis, mempunyai fungsi untuk dapat mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Yang keempat adalah katup aorta atau seminularis. Katup ini berfungsi sebagai alat untuk membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari ventrikel kiri ke aorta atau arteri terbesar di tubuh. Selanjutnya adalah sekat atau septum jantung. Septum jantung. Jantung juga memiliki 3 sekat atau septum. Yang pertama adalah septum atriorum. Sekat ini memisahkan ruang antara atrium dexter dan atrium sinister. Yang kedua, atrium interventricularis. Sekat ini memisahkan ruang antara ventrikel dexter dan sinister. Yang ketiga adalah septum atrioventricularis. Sekat ini memisahkan ruang antara atrium dan ventrikel, baik itu atrium dexter dengan ventrikel dextra dan atrium sinister dengan ventrikel sinister. Next, sifat dan ciri jantung. Yang pertama adalah otot jantung memiliki banyak inti sel yang berada di bagian tengah. Hal ini sama dengan halnya otot lurik. Yang kedua adalah otot jantung memiliki daerah yang terang dan gelap. Yang ketiga, bergerak secara tidak sadar dan tidak terkontrol atau involunter, seperti halnya otot polos. Yang keempat, memiliki serabut bercabang. Yang kelima, mempunyai diskus pembatas antar sarkomer atau interkalaris. Diskus interkalaris adalah pertemuan dua sel yang tampak gelap jika dilihat dengan mikroskop, di mana hal itu merupakan ciri khas otot jantung. Next, jenis-jenis otot manusia. Otot manusia dibagi 3. Yang pertama adalah otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Lalu ada pembuluh darah jantung. Jantung juga memiliki pembuluh darah besar yang memiliki peranan masing-masing, di antaranya vena cava untuk mengembalikan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Yang kedua, arteri pulmonalis untuk membawa darah dengan kandungan oksigen yang rendah ke dalam paru-paru. Yang ketiga, vena pulmonalis untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung. Yang terakhir, aorta untuk mengedarkan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel dari saya. Bye bye.